Make the ground shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Giartin Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai layangan atau layang-layang, atau bahasa Melayunya wow. Sebenarnya layang-layang itu udah lama loh. Itu ditemukan sejak 18 abad yang lalu, 9000 sampai 9500 sebelum Masehi sudah ditemukan layang-layang itu. Nah, di berbagai daerah di Indonesia khususnya itu banyak, namanya bukan layang-layang saja, ada gapangan, ada layangan koang, ada pokoknya macam-macam, wow, nah macam-macam dah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tali kamannya juga, saya akan jelaskan juga, terus sejarahnya layang-layang dan koleksi saya yang ada di Jawa. Itu layangan koang ya, oke? Check it out. Layang-layang atau layangan atau wau. Kenapa disebut wau? Di sebagian wilayah semenanjung Malaysia atau Malaya itu disebut wau. Merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Terdapat berbagai tipe layang-layang. Permainan di Sunda dikenal istilah main lang-layangan. Yang paling umum adalah layang-layang hias. Dalam bahasa Betawi disebut layangan koang dan layangan aduan. Terdapat pula layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin berhembus pada saat itu. Di beberapa daerah Nusantara, layang-layang dimainkan sebagai bagian dari ritual tertentu. Biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Ibu, aku lagi main layangan nih. Layangan mana nih? Itu. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain misalnya, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian cuaca telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Itu di mana, Dek? Dek, itu apa? Nih, yang aja. Satu. Layang-layang raksasa dari bahan sintetis sekarang telah dicoba menjadi alat untuk menghemat. Penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang,
kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan penggambaran layang-layang tertua adalah dari lukisan gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9500 sampai 9000 tahun sebelum Masehi. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Itu tadi sejarah mengenai layang-layang dan koleksi saya di rumah Uti. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Di next video saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat tali kama layang-layang aduan, oke? Jangan lupa tonton video selanjutnya. See you next.